Selamat datang dan kembali lagi di BT Channel. Bek Timnas Vietnam, Do Duy Man, mengungkapkan pandangannya menghadapi Timnas Indonesia yang banyak didominasi oleh pemain naturalisasi, sebagian besar dari keturunan Belanda, jelang pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026. Saya sangat senang bisa masuk dalam daftar. Datang ke tim nasional Vietnam selalu memberi saya kehormatan pribadi. Bukan hanya saya, tapi setiap pemain berbagi kegembiraan yang sama. Dalam waktu dekat, tim Vietnam akan menghadapi tantangan sulit di kualifikasi Piala Dunia 2026. Saya harus melakukan banyak upaya untuk mempertahankan performa dan kondisi fisik saya untuk menunjukkan potensi penuh saya, ungkap Do Duy Man tentang masuknya dia dalam skuad kualifikasi Piala Dunia 2026 kontra Timnas Indonesia dikutip dari laman resmi Federasi Sepak Bola Vietnam VFF. Dalam sebuah pernyataan, Duy Man juga menyindir Timnas Indonesia sebagai tim yang mirip dengan Belanda karena banyaknya pemain naturalisasi yang mereka miliki. Ia menyoroti fakta bahwa Indonesia telah melakukan naturalisasi hingga 11 pemain, sebagaimana yang diketahui dari berita yang tersebar di media. Melalui informasi di media, saya mengetahui bahwa Indonesia telah melakukan naturalisasi hingga 11 pemain. Mereka saat ini memiliki banyak pemain yang bermain di luar negeri dengan keahlian yang baik. Sebenarnya sebelum itu Indonesia masih bukanlah tim yang mudah untuk dilawan. Mereka memiliki cara bertarung yang sengit dan agresif, ujarnya. Duy Man menekankan bahwa sebelumnya pun Timnas Indonesia sudah merupakan lawan yang sulit, dengan gaya permainan yang ganas dan agresif. Namun, dengan tambahan pemain naturalisasi yang dilakukan secara massal, Duy Man merasa seolah-olah mereka akan bermain melawan tim Belanda, bukan Timnas Indonesia. Kini, tim tersebut kembali dinaturalisasi secara massal. Kadang-kadang kami saling meledek, mengatakan kami tidak tahu apakah kami akan bermain melawan tim Belanda atau Indonesia. Namun tim Vietnam juga memiliki pemain berkualitas. Kami tidak takut bersaing karena naturalisasi Indonesia. Kekhawatiran tidak ada dalam pikiran pemain manapun, tambahnya. Pada pertemuan terakhir antara Vietnam dan Indonesia di Piala Asia 2023, Indonesia telah menambah jumlah pemain naturalisasinya. Dari 10 pemain naturalisasi yang masuk dalam skuad Indonesia, hampir semuanya memiliki keturunan Belanda. Jika ditambah Elkan Bagot, ada 11 pemain keturunan di skuad Garuda. Hal ini membuat pertemuan antara kedua tim semakin menarik. Meskipun Indonesia memiliki pemain naturalisasi yang cukup banyak, Duy Man tetap yakin akan kemampuan Timnas Vietnam. Menurutnya, Timnas Vietnam juga memiliki pemain berkualitas yang siap bersaing dengan siapapun. Ia menegaskan bahwa tidak ada rasa takut di benak para pemain, karena sebagai profesional, tim harus memiliki persiapan terbaik. Sebagai pemain profesional, tim harus memiliki persiapan terbaik. Saya sangat menyukai tim Vietnam. Saya harap kami akan bermain bagus melawan Indonesia. Meski tim akan kesulitan menghadapi Indonesia di dua laga berikutnya, apalagi harus bertandang ke Stadion Bung Karno, saya yakin jika mereka mempersiapkan diri dengan baik, dalam performa terbaiknya, dan dalam kondisi fisik yang baik, maka tim akan bermain bagus dua pertandingan berikutnya, pungkas pemain berusia 27 tahun tersebut. Pertandingan antara Timnas Indonesia dan Vietnam akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada tanggal 21 Maret dengan pertandingan kembali dijadwalkan di Stadion Mai Dinh pada tanggal 26 Maret. Timnas Vietnam telah menyiapkan skuadnya dengan pemain-pemain yang berkualitas dan siap memberikan yang terbaik dalam pertandingan-pertandingan penting ini. Karena itu, dengan pernyataan Duy Man ini, ketegangan jelang pertandingan antara Timnas Indonesia dan Vietnam semakin terasa. Masyarakat sepak bola tanah air tentu akan menantikan pertarungan sengit antara kedua tim, yang dipenuhi dengan rivalitas dan ambisi untuk meraih kemenangan demi memperkuat posisi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan menjamu Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, tanggal 21 Maret sebelum bertandang ke Stadion Mai Dinh pada tanggal 26 Maret. Bagaimana menurut Sobat BT semua tentang hal ini? Silahkan beri komentar dan sarannya, terima kasih.